Halo para penunggu kamar angker, ketemu lagi sama gue Ezra di cerita Horror Files. Dan hari ini, gue akan ngebawain sebuah cerita yang cukup serem yang terjadi di sebuah kantor. Jadi gini, bayangin, kalau kalian lagi lembur sendirian di kantor, jam sudah menunjukkan lewat tengah malam, suasana sepi, cuma ada suara dengung AC yang monoton, dan tiba-tiba telepon di meja kalian itu berdering. Lalu kalian coba noleh dan melihat sebuah extension di layar telepon digital itu yang bertuliskan extension nomor 4. Tapi kalian tahu kalau meja nomor 4 itu kosong. Nah, ini yang dialami oleh seorang karyawan yang bernama Rian. Jadi, gini ceritanya. Jadi Rian adalah seorang head of operational di sebuah perusahaan finansial yang berkantor di lantai 14 di sebuah gedung pencakar langit di pusat Jakarta. Bagi Rian, lembur sampai tengah malam itu adalah hal yang biasa. Itu udah jadi hal yang seperti makanan sehari-hari lah. Dia ini tipe orang yang sangat rasional, skeptis, dan sama sekali nggak percaya sama hal-hal yang berbau gaib. Suatu malam, di malam itu di hari Jumat, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 10 lewat 15 menit. Dan hampir semua karyawan sudah pulang dari kantor. Dan di lantai 14 yang sangat luas itu, hanya tersisa Rian, sendirian di dalam kubikelnya. Saat Rian lagi fokus memeriksa laporan di komputernya, tiba-tiba pandangannya nggak sengaja beralih ke sebuah kubikel di seberang mejanya, yaitu meja nomor 4. Nah, meja ini baru 3 minggu ini ditempati oleh seseorang karyawan baru bernama Amara. Tapi, semenjak menempati meja itu, Amara ini selalu mengeluh hal yang sama terus setiap hari ke Rian. Dia bilang, kalau meja ini tuh hawanya beda. Orang Jawa itu bilang bahwa hal ini tuh disebut dengan singup. Kayak lembab dan dingin yang bikin merinding gitu. Bukan dinginnya AC ya, tapi kayak merinding aja yang gak tahu sebabnya apa gitu. Bahkan Amara ini sempat bilang sama Rian kalau dia ini kayak pingin pindah meja gitu dengan wajah yang pucat. Amara bilang seperti itu karena nggak tahu kenapa dia ini nggak kuat bahwa setiap duduk di situ pundaknya Amara ini kayak berat banget, seperti ada yang duduk di atas pundaknya si Amara ini gitu. Nah, Rian ini awalnya cuma ketawa aja, dia pikir Amara ini cuma stres karena tekanan kerjaan baru yang menumpuk, karena kan Amara ini baru ya gitu. Sampai akhirnya itu di malam Jumat ini Rian membuktikan sendiri bahwa ada sesuatu yang sangat-sangat berbeda dan yang gak beres atau gak benar dengan meja nomor 4. Keheningan malam itu tiba-tiba pecah. Suara telepon internal kantor berdering kencang banget. Rian ya kaget dari kursinya kan, dia tersentak dari kursinya itu. Lalu dia tuh noleh ke telepon digital di mejanya. Di layarnya berkedip sebuah tulisan, panggilan masuk dari ekstensi nomor 4. Jantung Rian tiba-tiba langsung berdegup kencang. Dia tahu betul, Amara sudah pulang dari jam 5 sore. Gak ada siapa-siapa di kubikel itu. Tapi telepon ini terus berdering tanpa henti. Dengan tangan yang mulai dingin dan gemetar, Rian tuh ngangkat gagang telepon itu. Lalu dia mendekatkan ke telinga. Dia nanya, halo, siapa ini? Dan dia bertanya apakah ini satpam di depan atau siapa yang menelpon dia gitu. Dengan coba memberanikan diri tentunya ya. Tapi nggak ada jawaban suara manusia gitu. Di seberang telepon yang terdengar cuma suara desis yang panjang gitu, kayak bunyi shh. Dan begitu Rian mencoba mendengarkan lebih jeli, di balik suara desis kabel itu terdengar suara tarikan nafas yang berat, terengah-engah, dan perlahan suara itu berubah menjadi suara isak tangis yang terdengar sangat jelas dari seorang wanita dengan sangat lirih, sangat menyedihkan, sebelum akhirnya sambungan itu terputus begitu saja. Dan Rian pun langsung merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia meletakkan gagang telepon itu dan mencoba untuk menenangkan pikirannya. Mungkin ini cuma konsleting kabel sistem telepon aja gitu ya. Mungkin ini cuma ada yang salah lah, ada yang error gitu kan. Gitu.
Sambil dia mencoba untuk berpikir rasional, dan dia pun memutuskan untuk langsung berkemas dan pulang malam itu juga. Tapi ternyata terornya nggak berhenti di situ juga. Saat Rian membungkuk untuk mengambil tasnya yang di bawah mejanya Rian, dari sudut matanya dia melihat sesuatu yang sangat-sangat mengagetkan. Ada bayangan hitam, seperti bayangan gaun panjang atau rok yang bergerak sangat cepat. Dan sosok itu pun seperti berlari kecil dari arah meja 4 menuju ke koridor toilet yang gelap di ujung lorong. Rian pun langsung berdiri tegak dan bertanya siapa yang ada di sana. Dengan sedikit teriak, suaranya pun menggema di ruangan kosong, tapi nggak ada jawaban. Rian penasaran sekaligus merinding di situ. Dan dia pun memberanikan diri untuk jalan deketin meja nomor 4. Dan tahu apa yang terjadi nggak teman-teman? Begitu dia melangkah mendekat, ada bau melati yang tercium. Dan bau ini itu nggak cuma bau melati, tapi seperti bercampur bau amis darah yang samar langsung menusuk hidungnya dari si Rian ini. Udara di sekitar meja ini terasa berat, seperti menyedot oksigen di sekitarnya. Dan yang paling gila, layar monitor komputer di meja 4 yang tadinya mati, tiba-tiba menyala sendiri secara kasar. Dan di layar itu terbuka sebuah dokumen kosong. Dan di dalamnya, ada sebuah kalimat yang sedang mengetik dirinya sendiri secara otomatis, dengan cepat, berulang-ulang sampai memenuhi ribuan halaman. Yang berkata, "Saya mau pulang, saya mau kerja lagi. Tolong saya Pak, saya mau pulang." Keesokan harinya, karena merasa terganggu dan khawatir ada hal yang gak beres di kantornya, Rian memutuskan untuk menghadap pemilik perusahaan langsung. Namanya Pak Baskoro. Pak Baskoro ini adalah pendiri sekaligus bos besar yang sudah memimpin perusahaan sejak awal berdirinya perusahaan ini. Dan Rian pun menceritakan semua kejadian aneh semalam tanpa ada yang dikurangi sedikit pun. Dan respon Pak Baskoro adalah apa? Di luar dugaan Rian. Mendengar cerita Rian, wajah Pak Baskoro ini tiba-tiba langsung berubah jadi pucat pasi. Tangannya yang memegang pulpen tampak gemetar, dan pria tua ini tuh menyandarkan badannya ke kursi, menatap kosong keluar jendela besar di ruangannya. Lalu Pak Baskoro ini berkata dengan suara yang parau, "Rian, rupanya dia benar-benar kembali." Lalu Rian pun bingung dong, siapa yang kembali Pak? Itu Rian bertanya kepada Pak Baskoro. Pak Baskoro pun membuka laci mejanya, mengambil sebuah foto lama yang sudah agak menguning dan memperlihatkan kepada Rian. Di foto itu ada Pak Baskoro yang waktu itu masih sangat muda bersama seorang wanita anggun berpakaian rapi dengan senyuman yang sangat manis. Pak Baskoro pun berkata bahwa nama wanita ini adalah Widya. Dia adalah sekretaris pertama dari Pak Baskoro di perusahaan ini. Dan Widya ini bekerja di sini selama 18 tahun. Sejak perusahaan ini masih menyewa ruko kecil yang sempit sampai punya gedung megah seperti sekarang ini. Dan meja nomor 4 yang ditempati oleh Amara sekarang, itu adalah meja kerja Widya selama hampir 2 dekade. Pak Baskoro pun menghela nafas panjang, menahan emosi yang mendalam, dan melanjutkan ceritanya. 2 tahun yang lalu, Widya memutuskan untuk mengundurkan diri atau resign karena dia mau menikah dengan seorang pria warga negara asing asal Eropa. Mereka kemudian pindah dan tinggal di negara asal suaminya tersebut. Saat itu, seluruh kantor melepas Widya dengan penuh kebahagiaan. Tapi, 1 tahun setelah kepindahannya, Pak Baskoro menerima sebuah telepon internasional di ruang kerjanya. Telepon itu dari Widya. Tapi suaranya bukan Widya yang dia kenal seperti dulu lagi. Suaranya bergetar, menangis histeris, dan ketakutan luar biasa. Widya mengaku kalau suaminya itu ternyata adalah seorang psikopat. Di negara asing itu, Widya disekap di dalam rumah, semua dokumen dan paspornya disita, dan setiap hari
Widya ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang sangat brutal. Dia dipukulin, disiksa, digantung di ruang bawah tanah, teman-teman. Dan dalam telepon terakhirnya itu, Widya memohon-mohon sambil menangis terseduh-seduh kepada Pak Baskoro kalau dia itu ingin banget dibelikan tiket pulang, dan dia ingin sekali kerja lagi di perusahaan Pak Baskoro ini. Jadi apapun boleh, minta daripada Widya ke Pak Baskoro. Yang penting dia diselamatin dari tempat atau neraka tempat dia saat ini ada. Pak Baskoro pun panik dan berjanji kalau akan segera mengurus semuanya lewat KBRI yang ada di negara tempat dia berada saat ini. Tapi takdir berkata lain, teman-teman. Seminggu kemudian, Pak Baskoro mendapat kabar resmi dari otoritas luar negeri kalau Widya ditemukan tewas mengenaskan di ruang bawah tanah rumahnya tersebut. Dia meninggal akibat pendarahan hebat di kepala setelah dianiaya secara brutal oleh suaminya tersebut. Widya meninggal dunia sebelum sempat diselamatkan, dan jiwanya pun mati dalam kondisi trauma berat yang kesepian dan juga sangat merindukan kantor ini. Tempat di mana dia merasa aman, dihargai, dan bahagia selama 18 tahun dari hidupnya. Dan dengar cerita tersebut, Rian ini langsung terdiam 1000 bahasa. Dia sadar bahwa hawa singup, ketikan misterius, dan juga telepon-telepon aneh itu adalah perwujudan dari arwah Widya yang terjebak dalam penyesalan mendalam. Arwahnya menjadi sangat penasaran, bahkan sampai melintasi samudra, kembali ke kantor ini untuk kembali ke tempat yang dia inginkan. Tapi dia bukan lagi menjadi Widya yang sama, yang manis. Mereka kembali menjadi sosok yang membawa energi trauma dan rasa sakit yang sangat mengerikan. Malam berikutnya, badai besar melanda Jakarta. Hujan deras dan petir menyambar-nyambar di luar sana. Rian, yang merasa bertanggung jawab sebagai kepala operasional, sengaja tinggal di kantor sendirian malam itu. Dan dia pun ingin memastikan situasinya agar aman. Tepat pukul 11:45 malam, jebret! Listrik seluruh gedung tiba-tiba padam total. Kantor menjadi gelap gulita, dan cuma ada kilatan petir dan dari luar jendela yang sesekali menerangi ruangan secara sekilas, menciptakan bayangan-bayangan hitam yang tampak seperti monster dari kursi kantor dan tanaman hias. Dan tiba-tiba terdengar lagi dering telepon yang secara brutal, berisik dan saling bersautan. Bukan cuma satu telepon, tapi semua telepon di lantai 14 berdering bersamaan. Suaranya sampai benar-benar membuat sakit telinga, meneror mental Rian di tengah kegelapan yang pekat. Rian pun menutup telinganya rapat-rapat dan dia berteriak sekuat tenaga, "Widya, saya tahu itu kamu. Kamu sudah tenang di sana. Tolong pergi. Ini bukan tempat kamu lagi." Dan seketika itu juga, semua dering telepon berhenti sejenak. Dan juga serentak secara bersamaan. Lalu hening dan sunyi senyap yang cukup mencekam. Dan dalam keheningan itu, suara petir menyambar keras banget di luar terdengar. Dan dalam 1 detik dari kilat cahaya, Rian melihat tepat di depan mejanya sesosok wanita yang berdiri dengan diam. Wanita itu memakai blazer kantor yang sudah robek-robek dan basah kuyup oleh darah segar. Wajahnya hancur sebelah, matanya melotot putih tanpa pupil, dan yang paling mengerikan, lehernya patah, miring ke kanan dengan sudut yang gak masuk akal manusia. Di tangannya, ia memegang gagang telepon kantor yang kabelnya menjuntai putus. Rian pun menjadi kaku, tubuhnya itu membeku, bahkan buat teriak pun gak bisa gitu, karena ketakutan yang benar-benar dialamin. Sosok Widya ini perlahan-lahan mengangkat gagang telepon itu, lalu menempelkan ke telinganya yang hancur, dan tiba-tiba suara Widya pun terdengar, bukan dari udara, tapi menggema langsung di dalam kepala Rian. Suara yang dingin, serak gitu ya, dan penuh penderitaan. "Pak,
Saya sudah di kantor. Tolong sambungkan saya ke Pak Baskoro. Suami saya mau membunuh saya lagi." Detik berikutnya, sosok itu menjerit dengan sangat keras. Sebuah jeritan yang melengking yang sangat menyakitkan telinga, bersamaan dengan suara benturan kursi-kursi kantor yang sangat berantakan. Seolah-olah bayangan hitam sedang berlari memutari kubikal kantor dengan kecepatan yang gak masuk akal. Rian yang gak kuat lagi menahan ikutan bisnis itu, pandangannya menjadi kabur dan dia pun pingsan di lantai kantor. Keesokan harinya, Rian ditemukan oleh petugas kebersihan dalam kondisi tergeletak di lantai dengan telinga yang sedikit mengeluarkan darah. Dan setelah kejadian malam Jumat yang mengerikan itu, Rian memutuskan untuk mengambil cuti panjang dan akhirnya memilih untuk mengundurkan diri secara permanen dari perusahaan. Pihak perusahaan ini akhirnya mengadakan doa bersama secara besar-besaran untuk menenangkan arwah Widya. Dan sebagai bentuk untuk penghormatan sekaligus pencegahan, meja nomor 4 dikosongkan secara permanen. Dan meja ini kini ditutup oleh kain putih dan selalu diletakkan vas bunga melati yang segar di atasnya. Dan gak ada lagi yang boleh menempati meja ini. Sampai sekarang, para karyawan di sana yang terpaksa lembur tahu ada satu aturan yang tidak tertulis yang sangat penting, bahwa kalau mereka lembur lewat tengah malam dan telepon di meja mereka berdering dari ekstensi nomor 4, jangan sekali-sekali berani diangkat, karena kalau mereka nekat mengangkatnya, maka mereka akan mendengar suara wanita yang sedang disiksa, memohon bantuan mereka untuk dipesankan tiket pulang dari neraka. Nah, jadi itu cerita guys. Menurut kalian bagaimana? Apakah di tempat kantor kalian juga ada cerita seperti ini? Tapi inilah cerita yang bisa hari ini gue kasih ke kalian mengenai sebuah teror yang cukup mengerikan di sebuah kantor. Jadi, sampai ketemu lagi di cerita horror files berikutnya. Gue Ezra, sampai jumpa.